Makanya saya kalau sholat sebelum takbir saya pakai usolli untuk mengutarakan kebaikan itu. Ya, sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Ada orang bertanya, Ustaz boleh nggak aku sebut namanya? Boleh nggak aku sebut namanya? Boleh. Sah nggak? Sah. Sejak aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam Wa'udin karena Allah Ta'ala. Sah. Batal sembahyang? Enggak. Cuman resiko. Iya, resiko. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, wak leman. Sah nggak? Enggak. Maka kalau ada resiko, tinggalkan. Sejak aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Udah, terserah mau Wa'udin, mau Wa'leman, sah. Jangan bikin resiko. Sejak aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam Wa'udin karena Allah Ta'ala. Selesai salam, tok dah lah. Ulang. Apa boleh pakai usolli? Sholat pakai usolli boleh nggak? Batal. Kenapa batal? Karena sholat dimulai dari takbir sampai salam. Dalam sholat jangan bikin usolli. Jadi usolli kapan? Sebelum sholat. Wahabi mau nggak? Nggak mau. Kenapa Wahabi tak mau? Saya tanya Wahabi, boleh nggak matikan HP sebelum takbir? Boleh. Buang hajat boleh nggak sebelum takbir? Boleh. Karena sebelum sholat. Begitu sudah sholat tak boleh lagi. Jawab pertanyaan boleh nggak? Boleh. Allah wahyah, kata anak. Nah, ayah habis sembahyang mau kemana? Nanti ayah mau pergi tempat kawan. Oh, udah siap-siap kau mandi biar pergi kita. Takbir. Ayah, apa lagi? Jam berapa perginya? Ya sekarang lah habis sholat ini. Kau mandi terus. Nanti biar ayah siap sholat kita berangkat. Oh, ya. Sabun mana? Itu sabun. Nah, ya, cuci sabun. Oh, ya. Ya, apa lagi? Anduk mana? Itu anduk, itu sabun, sikat gigi semuanya ini. Allahu Akbar. Ya, nggak boleh lagi. Nah, Wahabi mengatakan tidak boleh usul. Kenapa? Karena menambah-nambah sholat. Mana ada menambah sholat? Belum sholat. Begini loh Ustaz, kan ada hadisnya, iza kumta ila sholah fakabbir. Apabila kau telah berdiri sholat, maka bertakbirlah, kata hadis. Jadi habis berdiri takbir. Tidak ada dalam hadis dikatakan habis berdiri usollilah. Nah, berarti Ustaz menambah-nambahi. Oh, jadi aku kau bilang nambah-nambahi? Iya, berarti kau bodoh-bodohi. Hadis itu apakah hadis kaifiat atau hadis urut, nomor urut? Artinya takbir dulu, berdiri dulu baru takbir, bukan takbir dulu baru berdiri. Lihat dalam hadis bagaimana Rasulullah setelah berdiri. Terus bagaimana? Rasul melihat ke tempat sujud. Terus setelah itu mengangkat tangan. Mengangkat tangan Nabi sampai mana? Sampai mana? Dalam riwayat hazwa mangkabaih, setentang 2 bahu. Satu hadis lagi hatta yuhazi uznaihi, setentang kuping. Bapak pakai yang mana? Ustaz banyak kali ini masalahnya. Ini gara-gara sholat. Kemarin waktu dites 30 sholatku. Itu Suudin itu nggak semayang. Salahnya cuma 1. Yang semayang salahnya 30. Yang nggak semayang salahnya 1. Bapak milih yang mana? Apa salahnya? Kau salahnya itulah cuma 1, nggak semayang. Begitu semayang salahnya 30. Kita perlu nggak meminimkan kesalahan? Caranya bagaimana? Nggak usah semayang. Rasulullah mengangkat tangan setentang kuping bahunya.
Yang kedua setentang kupingnya. Nah, lalu yang kuping bagaimana? Ini ibham menyentuh kuping. Dua. Tapi kalau saya tengok di masjid macam-macam, lebih 10. Ya. Ada yang gini. Sah nggak itu? Sah nggak? Sah juga. Kenapa? Karena mengangkat takbir ini bukan menjadi rukunnya. Kalau afdal ya bagus. Jangan pula gara-gara tengok imam batal kata. Jangan. Makanya dibagi mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi sunat. Kalau tinggal yang sunatnya hendaklah sujud sahwi. Lalu bagaimana duduknya? Orang yang bakal sujud sahwi duduknya duduk tasyahud awal. Jangan duduk tasyahud akhir. Fil alamina innaka hamidum majid, duduk tasyahud awal. Terus bagaimana? Begitu selesai fil alamin dia sujud. Sekali, bangun lagi, sujud lagi. Udah itu dia duduk lagi, baru duduk tasyahud akhir. Setelah duduk tasyahud akhir baru salam. Kenapa? Karena duduk yang nyambung dengan salam, duduknya mutawarrikan, duduknya duduk tawaruk. Ustaz, bagaimana kalau sempat aku duduknya nggak seperti itu? Nah, bentuknya nggak jadi masalah. Yang penting tasyahudnya. Itu dibagi. Nah, orang Wahabi ini nggak bagi-bagi. Yang sunnah begini. Berarti selain ini bid'ah. Di sini seringnya bermasalah. Aku nggak suka, aku mau Ustaz nih. Suka kali sikit-sikit dibagi. Nah, kemarin di antara orang kolak makannya sendiri, nggak dibaginya. Oh, itu beda lah. Yang dibagi ya tetap dibagi. Nah, Rasulullah mencontohkan. Kemudian, nah, beberapa riwayat. Jadi berdasarkan riwayat tersebutlah. Berdasarkan riwayat, kita hidup tidak sejaman dengan Nabi. Kalau kita hidup sejaman dengan Nabi dan berada di dekat Nabi, kita mutlak ngikut Quran dan hadis. Tapi sahabat yang jauh dari Nabi bagaimana? Yang jauh. Nah, dia tetap pakai Quran, pakai hadis, tapi dia perlu yang ketiga. Apa itu? Ulil amri. Makanya di zaman Nabi masih hidup, mazhab sudah ada. Buktinya mana? Muaz diutus Nabi ke Yaman menjadi qadhi di sana. Orang mengikut Quran, mengikut hadis, pemahamannya mengikuti pemahaman Muaz. Setelah Rasulullah wafat, mereka disebut tabi'in. Karena tak ketemu dengan Nabi, disebut pengikut sahabat. Yang nggak ketemu dengan sahabat, mereka disebut tabi'in, pengikut tabi'in. Begitulah seterusnya sampai ke bawah, mereka mengikuti yang sebelumnya. Sampailah kepada Rasulullah. Di tahun 2019 akhir ini, ada kelompok pengajian berkata, kami langsung kepada Quran dan hadis. Kan gila itu. Nah, supaya tak menjadi gila kita, cukuplah ya sampai di sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.